Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video tutorial praktek rangkaian listrik menggunakan software berdasarkan modul rangkaian listrik untuk memenuhi nilai UTS rangkaian listrik. Dan yang akan kami bahas di video kali ini adalah tutorial praktek mengenai hubungan seri resistor dengan induktor. Dan perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan, pertama saya sendiri Iksan Zikri dengan nomor BP 1911072020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron, BP 1911072039. Saya Nadini Marjayasan, BP 1911072012. Dan perkenalkan, saya Rindi Eka Putri dengan nomor BP 1911071002. Baik, di sini kami akan melakukan percobaan, yaitu hubungan seri resistor dengan induktor. Baik, langsung saja pada langkah-langkahnya. Pada langkah-langkah yang pertama yaitu buatlah rangkaian 13.2 atau seperti gambar yang ini. Untuk mencari komponen yang pertama, yaitu yang pertama kita menggunakan AC power, yang kedua multimeter, ketiga resistor, keempat induktor, yang mana bisa dicari di sini. Untuk AC power, selanjutnya untuk multimeter bisa dicari di sini. Untuk menampilkannya cukup tekan klik ini. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan gelombang AC, maka kita melakukan yang ini. Baik, untuk resistornya kita pilih di sini, pilih resistor, lanjut nilainya yang berapa yang diinginkan. Dan untuk induktornya pilih yang ini dan berapa nilai induktor yang diinginkan. Baik, langsung saja pada percobaannya. Berikan tegangan VG sehingga tegangan VAB 0,5 volt, yaitu ini tegangan VAB. Baik, kita atur dulu multimeternya. Lalu kita jalankan. Didapat yaitu VB-nya 0,5 volt, yaitu dengan mengatur AC powernya. Kira-kira seginilah nilai AC powernya. Baik, selanjutnya ukurlah tegangan PL, PR, dan IL dengan multimeter dan cetaklah pada tabel 3.1. Dan untuk tabelnya seperti ini. Di sini juga dapat langsung hasilnya. Untuk VL yaitu 0,002 volt. Ini dia. Untuk VR 0,499 volt, ini dia. Selanjutnya IR sama dengan IL, ini nilai arusnya 2,273. Baik, selanjutnya pada mengatur beda fasa yaitu pertama buatlah rangkaian seperti rangkaian 13.3 seperti rangkaian seperti ini. Berikan tegangan VG 2 VPP dengan frekuensi 10 Hz. Inilah dia. Baik, selanjutnya tampilkan gelombang channel 1 dan channel 2 dengan tegangan sesaat. Baik, di sini kita menggunakan osiloskop. Dengan penggunaan osiloskop yang pertama yaitu kita atur
tombol ini QAC karena kita menggunakan sumber AC. Untuk pilihan ini kita pilih single agar nilainya tampak teratur. Sama juga dengan oscilloscope yang kedua. Baik, untuk mencari nilai tegangan sesaatnya, jalankan untuk mengatur T yang pertama, yaitu aturlah sampai segini. Ini untuk T yang pertama, bisa dilihat pada tabel. Untuk T0 dapat dilihat 0 semuanya, dan untuk pada T1 didapat nilai segitu. Yaitu dapat nilai Vxz yaitu 0,6, sedangkan nilai Vyz 0,23. Kira-kira seperti inilah bentuknya, dan seterusnya pada T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 sampai T20, yaitu satu gelombang. Baik, selanjutnya hitunglah arus resistor atau arus induktor dengan rumus IL sama dengan VR2 per R2. Baik, inilah hasilnya. Dimana VR dibagi R2, R2-nya ini nilainya ini 10 ohm. Selanjutnya yaitu hitunglah nilai reaktif induktor dengan rumus, yaitu QL sama dengan VL kali IL. Dan untuk mendapatkan nilai VL tadi kita menggunakan multimeter, yaitu dapat hasilnya segini untuk VL. Gambarlah gelombang Vz, Vyz, IL, dan QL pada kertas grafik. Kira-kira seperti inilah bentuk gelombangnya, dimana bisa dilihat juga tegangan mendahului arus, dan beda pasanya nih, bahwa tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Dan dapat kita analisa bahwa pada rangkaian 3.2 dengan VG diatur sehingga tegangan VAB 0,5 volt dengan frekuensi 100 Hz, dapat dilihat nilai tegangan V2 sebesar 0,002 volt, tegangan VR sama dengan 0,499 volt, dan arus IR sama dengan IL sama dengan 2,73 mA pada rangkaian seri, dengan membuktikan VAB sama dengan akar VL kuadrat tambah VR1 kuadrat. Dan didapat hasil bahwa nilai VAC adalah 0,50004 volt, yang dimana sama dengan nilai VAC pertama yang telah diatur di awalnya, dengan membuktikan R1 sama dengan VR1 per I. Didapat hasil bahwa nilai R1 adalah 219,681 ohm, yang berbeda sedikit hasilnya dengan R1 yang ada pada rangkaian yang telah kita rangkai karena adanya kolerasi pada resistor, dengan membuktikan XL sama dengan VL per IR.
Dan didapat nilai resistansi induktif adalah 1,22 ohm dengan membuktikan Z sama dengan akar LL kuadrat ditambah XL kuadrat. Dapat dihitung bahwa nilai impedansi dihitung dari nilai RL dan XL dengan hasil impedansi sebesar 219,684 ohm. Dan untuk daya aktif dapat kita rumuskan P sama dengan I kuadrat kali VR, dan daya reaktif yaitu Q sama dengan I kuadrat dikali VL, dan daya kompleks sama dengan S sama dengan I kuadrat dikali Z. Selanjutnya pada rangkaian 13.3 dengan diberikan tegangan VG sama dengan 2 VPP dengan frekuensi 10 Hz dengan mengatur tegangan pada T dalam sekon sesaat pada Vxz, Vyz, dan Vl, kita dapat menentukan nilai IR2 sama dengan IL sama dengan VR2 per R2 pada T dalam sekon pula. Untuk menghitung pada daya reaktif induktor dapat menggunakan Vxz, Vyz, IL, dan QL. Dapat juga menentukan beda fasa antara Vxz dengan IL sebesar 90 derajat, di mana tegangan mendahului arus. Dan untuk kesimpulannya yaitu bahwa gelombang induktor mendahului gelombang resistor sebesar 90 derajat. Dan yang kedua bahwa VR sepasa dengan arus, sedangkan VL mendahului 90 derajat oleh arus. Dan untuk pertanyaannya, gambar grafik beda fasa antara arus dengan tegangan, itu seperti yang ditampilkan berikut, dan berikan kesimpulan saudara, di mana kesimpulannya itu VR sepasa dengan arus sedangkan VL mendahului 90 derajat oleh arus.